Saya mau coba sendiri menguras air coolant di Yamaha Aerox 155. Nah, untuk teman-teman pengen lihat videonya, nanti saya akan buatkan videonya cara menguras air coolant di Yamaha Aerox 155 ya teman-teman. Makanya jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar saya bisa memberikan informasi-informasi yang lainnya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya DR Motovlog. Oke teman-teman, kali ini saya mau servis motor. Udah lama gak servis juga. Apa aja kendalanya atau kerusakannya nanti kita lihat di tempat servis ya teman-teman. Oke, jadi sekarang saya kasih lihat dulu ya teman-teman. Untuk ini nih, akinya di 14,4, terus odometernya 82.000 jarak tempuh, dan tripnya 1699 ya teman-teman. Nah itu dia. Jadi tempat servisnya sangat dekat ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke tempat servis, ini apaan dia? Kayaknya ada yang jatuh. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video tempat servis, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar saya bisa memberikan informasi-informasi yang lainnya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi tempat servisnya itu nggak terlalu jauh dari rumah. Mungkin ada 1 kilo juga enggak ya teman-teman. 5 menit juga nggak nyampe sih, cuma dekat gitu kan. Jadi motor saya udah lama nggak diservis dan ganti oli. Udah berapa kali ya? 3 kali keluar kota. Ya mungkin memakan jarak itu untuk PP itu 300 km ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih, kalau misalkan servis itu yang paling utama itu oli ya teman-teman. Jangan sampai oli itu kehabisan nih teman-teman. Jangan sampai kehabisan olinya, nanti bisa merusak ke mesin. Nah itu dia, tempat servisnya udah ada di depan, dekat, jadi nggak terlalu jauh. Nah jadi apa sih ya kerusakan yang ada di motor saya, terus apa aja yang harus diganti. Nah, makanya saksikan terus videonya, jangan sampai di skip videonya dan jangan di skip iklannya juga ya teman-teman. Support saya agar saya bisa memberikan terus informasi ya teman-teman. Oke, saya dulu kasih apakah masih promo atau enggak. Oke, saya nggak mau terlalu banyak bicara ya teman-teman, agar teman-teman bisa terus menyaksikan videonya saat diservis. Nah itu motor saya di depan sedang dicek-cek dulu dan apa aja kendalanya biar tahu. Oke, simak videonya sampai selesai ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi apa namanya, memorinya penuh. Jadi saya nggak ngerekam pas di apa namanya, di scan injeksinya dikarenakan memorinya habis teman-teman. Nggak tahu kenapa, padahal masih ada 7 gigaan lah itunya apa namanya, pre-nya, tapi pas dilihat pas tengah-tengah tuh udah nggak ngerekam ya teman-teman. Jadi saya nggak ngerekam pas pulangnya juga, dan juga pas ngecek scan via scan ya teman-teman, waktu di scan motornya. Jadi ini saya minta hasil scan waktu pas servisnya, apa aja masalahnya dan apa aja yang harus diganti ya teman-teman. Oke, jadi agar mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan beberapa hasil diagnosis dan juga berapa sih harga biaya servis kalau misalkan udah habis masa garansi ya teman-teman. Oke, yang pertama saya mau ngasih tahu dulu, mau sedikit menjelaskan tentang hasil diagnosis ya teman-teman. Ini hasil diagnosisnya Aerox punya saya ya teman-teman. Nah ini dia. Untuk pemeriksaan yang sederhana ya teman-teman, waktu di hasil scannya, hasil printnya kayak gini. Alhamdulillah tempat servisnya baik, dan saya minta hasil scan hasil scan printnya, lalu saya bawa pulang ya teman-teman. Nah ini dia untuk pemeriksaan sederhana. Tegangan baterainya itu masih normal ya teman-teman, 14,323 volt, dan ini 12.000 sampai 15.000. Ini nggak tahu apakah tegangannya, oh iya ini tegangannya ya teman-teman. Ini biasanya kalau misalkan saya salah, tolong dikoreksi ya teman-teman. Jadi untuk si baterainya itu tegangannya bisa di 12.000 sampai 15.000, itu normal ya teman-teman, itu normal. Dan untuk selanjutnya temperatur udara yang masuk. Ya, temperatur motor saya itu waktu pas servis itu 42 derajat Celcius ya teman-teman. Untuk temperatur dari 15 sampai 100 derajat Celcius itu normal. Kalau misalkan lebih daripada itu, mungkin ada trouble di injeksinya ya teman-teman. Ini injeksi atau temperatur udara, temperatur udaranya ya teman-teman. Nah untuk apa ya namanya, saya juga lupa lagi untuk apa-apanya. Jadi kalau misalkan lebih dari 100 derajat Celcius itu ada trouble di mesinnya ya teman-teman. Nah ini dia. Terus di tegangan throttle position sensor, ini untuk sensornya. Nah untuk di sensornya itu di dalam batas 0,664 volt, dan ini range yang standar atau masih bagus ya teman-teman, 0,600 sampai 0,800. Terus sensor tekanan udara masuk, tekanan udara yang masuk 34,45 kVA ya teman-teman. Yang normalnya itu dari 5 sampai 120. Nah, kalau misalkan 34 masih normal ya teman-teman. Terus ISC valve. Nah, ini untuk valve-nya 35%. Bagus. Dan untuk ininya 1,0 sampai 99%, itu masih dalam kategori normal. Selanjutnya untuk durasi putar injeksinya 2,0 mm per second, menit per second ya teman-teman. Ini untuk apa namanya, range-nya 0,3 sampai 5,0, itu normal. Dan untuk selanjutnya itu di engine speed, kecepatan di RPM itu 15 di
1580 apa nih air per menit ya. Nah pokoknya itulah pokoknya mah. Nah untuk temperatur mesin atau temperatur air 48 derajat Celcius. Nah untuk voltase satu sensor oksigen itu atau apa ya, 0,02 nggak tahu lah, itu di 0,492 volt, yang rata-rata voltasenya itu bisa di kisaran 0,00 sampai 5,005 ribu ya apa ya, ya mungkin 5.000 ya teman-teman. Jadi untuk hasil dari scan ini yaitu normal, dan ada satu kenalan ya teman-teman, di temperatur itu di temperatur mesin atau temperatur air pendingin. Nah kan di motor saya itu belum pernah diganti sih ya coolant-nya. Nah maka dari itu di coolant-nya saya nggak ganti, tapi saya beli di tempatnya, yaitu beli coolant untuk dipasang di rumah, biar saya juga bisa mencontohkan buat teman-teman bagaimana cara menguras atau mengganti air coolant di Yamaha Aerox 155. Nah untuk coolantnya ini seperti ini ya teman-teman, ini harganya 60 ribuan kurang lebih. Nah ini ori dari Yamaha ya teman-teman. Nah ini untuk cc-nya itu 900 mili. Nah kemarin tuh saya nanyain ke tukang abang servisnya apakah ini harus diganti atau dikuras. Katanya diisi aja nggak apa-apa, nanti aja dikurasnya. Tapi saya mau coba sendiri menguras air coolant di Yamaha Aerox 155. Nah untuk apa namanya, teman-teman pengen lihat videonya, nanti saya akan buatkan videonya cara menguras air coolant di Yamaha Aerox 155 ya teman-teman. Makanya jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar saya bisa memberikan informasi-informasi yang lainnya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman. Nah itu dia tadi hasil dari diagnosisnya. Jadi nggak ada kendala ya teman-teman. Kendalanya cuma satu, si air radiatornya itu habis. Air radiatornya habis, makanya harus diganti ataupun dikuras ya teman-teman. Soalnya kan udah hampir 1,5 tahun belum pernah diisi dan belum pernah dikuras. Nanti saya akan kuras dan isi air coolantnya. Nah untuk harga servisnya sendiri ini kena biaya, saya tutup dulu ya, ada nomor telepon saya, itu di CFRS apa ya ini ya, servis ringan ya teman-teman. Oh iya, ini untuk servis ringannya karena kemarin ada promo itu ya, promo, gak tahu promo apa karena COVID juga ya teman-teman, promo COVID, yaitu dengan harga servisnya itu 30.000 ya teman-teman. Nah kalau misalkan servisnya nggak promo itu bisa nyampe 65 ribuan lah untuk servis, tergantung dari apa namanya, dealer di mana tempat teman-teman berada ya teman-teman. Nah untuk yang olinya sendiri itu 1 liter 66.500 ya teman-teman. Itu untuk olinya sendiri. Jadi total biaya yang dikeluarkan itu waktu saya servis yaitu 96.500. Itu murah ya teman-teman. Saya juga kalau misalkan teman-teman pengen dapat apa namanya, servis promo, itu saya nyari searching di Facebook promo servis lah seperti itu ya. Jadi sama aja sih servisnya kayak yang biasa aja, tapi kan masih lagi ada promo, lumayan juga untuk menghemat biaya pada saat situasi seperti ini ya teman-teman. Lumayan, jadi gak terlalu mahal ya teman-teman. Untuk 96.000 itu lumayan murah. Biasanya saya kalau misalkan servis motor Mio aja itu bisa kena 100.000, kurang lebih 100.000 ya teman-teman, servis dan ganti oli. Nah saya di sini selalu menggunakan oli Yamaha Lube ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman suka pakai oli apa, boleh silakan berkomentar di kolom komentar. Apakah oli yang lain itu enak atau bikin mesinnya adem?
silahkan berkomentar. Nanti saya akan juga coba untuk oli-oli yang lainnya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian video hasil diagnosisnya, karena videonya yang waktu di servis itu gak full karena memorinya habis, maka saya bikin videonya yang ini. Oke teman-teman, mungkin itu cukup sekian, Oke mungkin teman-teman, jadi itu sedikit informasi mengenai biaya servis Yamaha Aerox ketika sudah tidak dalam masa servis gratis. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar saya bisa memberikan informasi-informasi yang lainnya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya teman-teman. Terima kasih.